Para ulama membaginya menjadi dua, yaitu asyarat as-sa'ah az-zukro atau tanda-tanda kecil, dan asyaratu as-sa'ah al-kubro, tanda-tanda besar. Dengan mengetahui tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi, ini menjadi peringatan agar selalu mengikuti petunjuk syariat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 17 tanda kiamat kecil setelah Rasulullah SAW wafat. Tanda-tanda kecil kiamat sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW wafat. Dan di antara tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tersebarnya berbagai macam fitnah di akhir zaman. Beliau pernah bersabda, jarak antara pengangkatan aku sebagai Rasul dan hari kiamat seperti jarak dua ini, yaitu 2 jari. Jadi, tanda kiamat yang pertama kali adalah diutusnya Rasulullah SAW. Beliau adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelah beliau. Sejatinya, pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah semata. Dialah yang mengetahui masalahnya dengan jelas dan kapan terjadinya. Tak seorang pun dari penduduk langit dan bumi mengetahuinya. Mengutip analisis hadis-hadis Asyrot as-sa'ah as-sughra wa al-kubro atau kajian tematik karya Fadilah LS, dijelaskan meskipun waktu terjadi hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah memberitahukan tanda-tandanya kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda kecil sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, munculnya banyak fitnah. Munculnya fitnah dari arah timur, yakni Irak. Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi, hilangnya amanah, diangkatnya ilmu dan merajalela kebodohan, banyaknya perzinahan, banyak orang yang minum khamar dan merabaknya perjudian, masjid-masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi, budak melahirkan tuannya, banyaknya pembunuhan, banyaknya kesyirikan, banyak orang yang memutuskan tali silaturahim, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama dan orang-orang soleh, banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang dan masih banyak lainnya. Di antara tanda-tanda kiamat besar disebutkan pada hadis sebagai tanda secara berurutan berdasarkan kejadiannya, seperti keluarnya Dajjal kepada manusia terlebih dahulu, lalu turunnya Nabi Isa untuk membunuhnya. Setelah itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada masa Nabi Isa alaihissalam. At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, munculnya tanda-tanda kiamat sebagiannya mengikuti bagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian. Hadis riwayat At-Tabrani. Berikut 17 tanda-tanda kiamat kecil setelah Rasulullah SAW wafat. Yang pertama, banyak yang mengaku sebagai nabi. Di antara tanda-tanda kiamat yang telah nampak adalah munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Dari Sauban berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Di antara pendusta yang telah muncul adalah Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Anasi di Yaman, Sajah yang mengaku sebagai nabi dan dinikahi oleh Musailamah. Taat kala Musailamah mati dibunuh, Sajah kembali memeluk Islam. Tulaihah bin Khuwailid yang mengaku sebagai nabi, kemudian bertaubat dan kembali memeluk Islam. Al-Muhtar bin Abi Ubaid as-Saqafi, Abu al-Haris al-Kadzab, yang muncul pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dia dibunuh. Lalu pada masa Khalifah Abbasiyah,
keluar sekelompok orang yang mengaku sebagai nabi. Di masa kini muncul Mirza Ahmad Al-Qadiani di India, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, munculnya banyak fitnah. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya fitnah besar yang bercampur di dalamnya kebenaran dan kebatilan. Iman menjadi goyah sehingga seseorang beriman pada pagi hari dan menjadi kafir pada sore hari, beriman pada sore hari dan menjadi kafir pada pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi banyak fitnah pada masa itu. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang melawannya, ia akan tergilas. Dan barang siapa menemukan tempat berlindung, maka hendaklah ia berlindung diri di sana. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, munculnya fitnah dari timur. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana, dan dari arah munculnya tanduk syaitan, dari arah timur. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi berdoa, Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi kami di dalam so dan mud kami, dan berikanlah keberkahan kepada kami pada negeri Syam dan negeri Yaman kami. Lalu seorang laki-laki dari kaum berkata, Wahai Nabiullah, dan pada Irak kami, beliau bersabda, sesungguhnya di sana ada tanduk syaitan, fitnah berkecamuk di sana, dan sesungguhnya kekerasan hati terdapat di timur. Al-Asqalani Fat Al-Bari. Dari Iraklah muncul sekelompok Khawarij, Syiah, Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jamhiyah, dan Mu'tazilah. Kemudian pula kebanyakan ajaran-ajaran kufur berkembang dari timur, dari arah Persia, yaitu Majusi, penyembah api seperti Surdushitiyah, Manawiyah, Mazdakiyah, Hindu, Buddha, Qadiniyah, dan Bahaiyah, dan lain-lain. Yang keempat, budak melahirkan tuannya, berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Dalam hadis Jibril, dialog Nabi dengan malaikat Jibril yang menyamar sebagai laki-laki, diterangkan bahwa Nabi ditanya tentang tanda-tanda kiamat, maka beliau berkata, jika seseorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau mendapati penggembala kambing yang tidak beralas kaki dan tidak pakaian, saling berlomba dalam meninggikan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir, beliau berkata, sesungguhnya budak-budak wanita akan didapatkan di akhir zaman. Merekalah yang diisyaratkan dengan ungkapan hishimah atau kerabat, di mana saat itu budak wanita lebih diminati oleh majikannya daripada istri-istrinya yang bukan budak. Yang kelima, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya homer dan merajalelanya perzinaan. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Ibnu Battal berkata, semua yang terkandung dalam hadis ini termasuk tanda-tanda kiamat yang telah disaksikan secara jelas. Ilmu telah berkurang, kebodohan nampak, kebahilan dilemparkan ke dalam hati, fitnah terbesar dan banyak pembunuhan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang lagi hari kiamat hingga di bumi tidak lagi disebut Allah, Allah. Yang keenam, banyaknya pembunuhan. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjelang datangnya hari kiamat akan ada hari-hari al-harj. Saat itu ilmu hilang dan muncul kebodohan. Abu Musa berkata, al-harj adalah pembunuhan menurut bahasa Habasyah. Yang ketujuh, banyaknya permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, jika Persia dan Romawi ditaklukkan untuk kalian, kaum apakah kalian? Abdurrahman bin Auf berkata, kami akan mengucapkan pujian sebagaimana Allah memerintahkan kepada kami. Rasulullah berkata, atau selainnya, kalian akan berlomba-lomba, kemudian saling iri, kemudian saling memutuskan hubungan, kemudian saling membenci atau serupa dengannya. Hadis riwayat Muslim.
Apa yang telah dikabarkan oleh Nabi telah terjadi. Kekejian menyebar di sebagian besar kalangan manusia. Mereka tidak peduli terhadap perkataan yang mengandung dosa yang mereka ucapkan, juga tidak peduli terhadap akibat atau siksa yang sangat pedih atas perbuatan tersebut. Hubungan kekerabatan diputuskan. Seseorang tidak menjalin kekerabatan dengan kerabatnya. Bahkan di antara mereka terjadi saling memutuskan silaturahmi dan saling memusuhi. Yang kedelapan, banyaknya pemimpin yang tidak amanah. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka akan dipilih, hingga yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Perjanjian-perjanjian dan amanah mereka telah bercampur atau tidak menentu, dan mereka berselisih. Maka mereka seperti ini. Beliau merenggangkan jari jemarinya, menunjukkan keadaan mereka yang saling bermusuhan. Diangkatnya orang hina jadi pemimpin. Mustad Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kesembilan, banyaknya oknum pembela penguasa zolim. Dari Abu Umamah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umat akhir zaman orang-orang, atau beliau bersabda, akan keluar beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Mereka membawa cambuk-cambuk bagaikan ekor sapi. Mereka pergi di pagi hari dengan kemurkaan Allah dan pulang pada sore hari dengan kemarahannya. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Pada riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir disebutkan dengan redaksi, akan ada di akhir zaman para penegak hukum yang pergi dengan kemurkaan Allah dan kembali dengan kemurkaan Allah, maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Yang ke-10, banyaknya pengkhianatan dan kedustaan. Dari Abi Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Seorang pembohong dibenarkan dan seorang yang jujur dianggap berbohong. Seorang pengkhianat dipercaya dan seseorang yang dipercaya dianggap khianat. Dan saat itu Ruwaibidah akan berbicara. Ditanyakan kepada beliau, siapakah Ruwaibidah? Beliau menjawab, ia adalah orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak atau umat. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hikmah hadis ini, banyak orang yang tertipu melihat zahir seseorang. Mereka selalu dipuji dan dihormati dikarenakan pandainya bertutur kata dan bermanis muka di depan orang lain. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang bodoh, tidak ada keimanan. Yang ke-11, ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dikenal. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah seseorang yang mengucapkan salam kepada yang lainnya. Dia mengucapkan salam kepadanya hanya dengan sebab kenal. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Islam adalah agama kasih sayang. Ketika saling bertemu maka disunahkan menyebarkan salam, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal. Yang ke-12, banyaknya harta dan tidak dibutuhkan sedekah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada kalian. Harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya siapakah yang mau menerima sedekah darinya. Lalu seseorang dipanggil, kemudian dia berkata, aku tidak membutuhkannya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan tentang keadaan manusia yang tidak membutuhkan harta dan meninggalkannya. Hal itu mungkin terjadi ketika keluarnya api dan sibuknya manusia dengan perkara berhimpunnya, atau manusia ke satu tempat, sehingga tidak ada seorang pun yang peduli terhadap harta, bahkan mereka ingin meringankan diri dari segala beban semampunya. Yang ke-13, maraknya perzinaan dan homer. Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, homer atau minuman keras, dan alat musik. Dan sungguh aku menetap beberapa kaum di sisi gunung, di mana para penggembala akan datang kepada mereka dengan membawa gembalaannya, datang kepada mereka yakni si fakir untuk sebuah keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah menghancurkan mereka pada malam hari, menghancurkan gunung dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Di akhir zaman setelah tidak ada lagi kaum mukminin,
maka yang tersiksa adalah seburuk-buruk manusia. Mereka saling melakukan hubungan intim bagaikan keledai. Na'udzubillahi min dalik. Yang ke-14, riba merajalela. Di antara tanda-tanda kiamat adalah merajalelanya riba dan penyebarannya di tengah-tengah manusia. Juga tidak adanya kepedulian memakan sesuatu yang haram. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW bersabda, menjelang hari kiamat, riba akan merajalela. Hadis riwayat Al-Bukhari. Fakta ini banyak tersebar, bank-bank yang melakukan transaksi riba dan banyak manusia yang terjerumus ke dalamnya. Mungkin juga termasuk di dalam maraknya pinjaman online dengan menawarkan bunga yang kini digandrungi masyarakat. Yang ke-15, orang tua berlagak seperti anak muda. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, akan ada di akhir zaman satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ke-16, banyaknya persaksian palsu. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat, akan banyak persaksian palsu dan menyembunyikan persaksian yang benar. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Persaksian palsu adalah kebohongan yang disengaja dalam persaksian, maka sebagaimana persaksian palsu sebagai sebab pembatalan kebenaran, demikian pula menyembunyikan persaksian sebagai sebab pembatalan kebenaran. Dan yang ke-17, wafatnya orang-orang soleh. Dari Abdullah bin Amru berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga Allah mengambil orang-orang baik dari penduduk bumi, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang jelek. Mereka tidak mengetahui yang baik dan tidak mengingkari yang mungkar. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah 17 tanda-tanda kiamat kecil setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis, selain tanda-tanda di atas, masih banyak lagi tanda-tanda kiamat kecil lainnya yang disampaikan oleh baginda Nabi, seperti peristiwa terbelahnya bulan, yakni surat Al-Qamar, seringnya gempa bumi, banyaknya wabah penyakit, ditaklukkannya Baitul Maqdis, banyaknya kaum wanita daripada laki-laki, sungai Eufrat dipenuhi dengan emas, binatang buas dan benda mati yang akan berbicara kepada manusia dan lainnya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.